jangan membawa agama dalam kancah politik. Karena kalau agama sudah ikut terseret ke dalam dunia politik, kepada kancah politik, atau yang kita sebut dengan politisasi agama, maka agama kehilangan kesakralannya. Agama ini suci, agama ini bersumber Sakral. dari Tuhan. Yang harus kita pertahankan kesuciannya itu jangan sampai dimasukkan di dalam ranah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, kembali bersama saya Julius Efrain di podcast Presisi Polda Sulteng kali ini. Dan kita ini masih dalam semarak menjelang voting day di 27 November 2024. Artinya ini adalah pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena ini adalah rangkaian dari pilkada serentak yang diselenggarakan di Indonesia di seluruh provinsi, di seluruh kota dan di seluruh kabupaten begitu. Ada satu hal yang kemudian tentunya ini menjadi pembahasan setiap pilkada dilakukan atau diselenggarakan adalah politik identitas. Nah, politik identitas ini memang kadang-kadang menjadi satu hal yang kemudian ini harus kita bentengi bersama, harus kita waspadai bersama, harus tentunya kita cermati bersama agar kita tidak terjebak dalam politik identitas. Nah, seperti apakah kemudian politik identitas di Pilkada Damai tahun 2024, khususnya kita berbicara tentang daerah kita Sulawesi Tengah sendiri ataupun juga Kota Palu dan juga kabupaten lainnya yang akan menyelenggarakan pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Dan bagaimanakah kemudian dari sisi-sisi agama juga akan kita lihat pemahamannya dan dari sisi-sisi lainnya secara komprehensif. Nah, di podcast kali ini kami akan menghadirkan narasumber kami yang dimana beliau ini tentunya sudah kami hadirkan begitu ya setiap kali ketika kita bahas tentang politik identitas ataupun juga sesuatu yang bercerikan ataupun juga bertemakan tentang pengetahuan keagamaan atau bertemakan pengetahuan tentang politik begitu. Saya langsung sapa yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Selamat siang, salam sejahtera, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ada di podcast presisi, kita harus salam presisi. Salam presisi. Prof. Baik, Prof, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Ini tadi saya dengar sebelum kita on air begitu, ini banyak rentetan kegiatan begitu ya? Saya kira ada beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan hari ini yang akan dilakukan. Dan semua kegiatan itu ini adalah kegiatan yang termasuk dalam pilkada. Saya kira berkaitan dengan pilkada, berkaitan dengan keumatan, bagaimana suksesnya pilkada tahun 2024. Kabarnya juga menjadi ketua tim panelis. Alhamdulillah. Ya, untuk debat pilkada provinsi. Saya kira yang kedua. Yang kedua, debat publik kedua. Ya, baik, Profesor, kita akan membahas tentang tolak politik identitas untuk pilkada damai 2024. Ya, sebenarnya pembahasan ini pun juga sudah sering kita bahas dan saya sudah sering menanyakan ke Profesor begitu ke Prof. Tapi kalau kita lebih mengerucut dan lebih spesifik lagi, ini sudah masuk di bulan November, artinya hitungan hari menjelang 27, apa yang sebenarnya harus menjadi esensi kita bersama, harus menjadi pengetahuan kita bersama di politik identitas. Iya, saya kira kalau kita bicara soal politik identitas, sebenarnya politik identitas ini awalnya muncul ketika kita memasuki era demokratisasi. Ya. Era reformasi ketika bergulir. Karena problematika kebangsaan kita kembali mengedepan khususnya terkait dengan berbagai ekspresi kebangkitan primordialisme. Jadi di mana-mana bangkit primordialisme, kesukuan, kedaerahan itu bangkit semua. Nah, dari sanalah muncul itu politik identitas. Nah, identitas di sini kan berkaitan dengan suku, bahasa, budaya, termasuk di dalamnya gender, dan termasuk yang paling esensi itu adalah politik identitas yang berbasis pada kehidupan keagamaan. Karena lewat inilah emosi keagamaan, emosi kesukuan itu sangat cepat sekali bangkit. Nah, dengan politik identitas dianggap bisa membangun kekuatan baru. Pada era sebelumnya,
itu sebenarnya kekuatan ada pada partai politik, bukan pada individu-individu. Nah, ketika kita pada era demokratisasi, pada era reformasi, itu yang muncul adalah kemampuan individu. Bagaimana membangun kekuatan. Nah, dengan demikian dimanfaatkanlah politik identitas ini supaya kita memiliki power, memiliki kekuatan dan bisa menarik suara orang banyak. Nah, saya kira ini awal kenapa politik identitas itu menjadi sesuatu yang menarik digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi memang politik identitas ini, Prof, adalah ancaman ketika pilkada. Di FKUB, ketika kita diskusi dengan kawan-kawan, kita selalu menganggap bahwa politik identitas itu adalah sebuah ancaman yang sangat serius sekali ketika berhadapan dengan bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama. Ya. Karena kalau orang sudah menonjolkan identitas masing-masing, itu artinya kita sudah menciptakan pengkotak-kotakan. Nah, kalau masyarakat kita sudah terkotak, oh ini suku A, ini suku B, ini agama A, ini agama B, saya kira ini rawan terhadap membangun kerukunan yang selama ini sudah kita lakukan secara bersama-sama. Olehnya itu, politik identitas itu menurut hemat kami adalah sesuatu yang mengancam nasionalisme. Mengancam kerukunan antar umat beragama, bisa mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan. Tadi Prof mengatakan bahwa politik identitas ini banyak hal begitu di banyak sektor. Permasalahan suku bisa saja, gender bisa saja begitu, kemudian juga ras bisa saja. Tapi yang memang yang paling sering yang kita dengar ini persoalan agama begitu. Kenapa kemudian ketika adanya pilkada atau adanya pemilihan presiden ataupun juga kepala daerah itu pasti agama pun juga harus terbawa begitu, Prof? Ya, karena sebagaimana saya katakan tadi, agama ini terlalu cepat orang akan mengikuti seseorang kalau emosi keagamaannya yang dibangkitkan. Kalau emosi keagamaannya yang kita sentuh, pasti dia akan bangkit. Karena dia berkaitan dengan kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Sehingga ketika dia memperjuangkannya, dia menganggap sama dengan sudah memperjuangkan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan politik itu kalau dibawa dalam kehidupan keagamaan, selama kehidupan politik itu untuk kepentingan kesejahteraan semua umat, maka itu bagian dari amal saleh itu. Tetapi kalau kepentingan politik, agama dijadikan untuk kepentingan politik sesaat, artinya kesakralan agama itu sudah menjadi kurang. Nah, ini yang kita khawatirkan tadi itu. Jadi memang politik identitas itu, apalagi yang berbasis agama itu mengkhawatirkan betul. Karena bisa terjadi pertikaian dan perselisihan di tengah masyarakat kita yang kalau emosi keagamaannya disentuh. Apalagi kalau ada kata-kata kapan lagi, kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan ini itu memicu namanya, bahwa ada pengkotak-kotaan, ada pembuatan sekte-sekte di tengah masyarakat kita. Nah, oleh FKUB melihat ini kekhawatiran. Sangat mengkhawatirkan kita. Jadi memang emosi keagamaan itu memang menjadi yang paling melekat begitu ketika pilkada itu berlangsung begitu. Prof, ketika kita berbicara tentang FKUB begitu, apa yang kemudian menjadi peran FKUB begitu dalam menjaga kehadiran atau kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah, Prof? Iya, jadi saya kira FKUB tentu sebagai salah satu leading sektor yang berfungsi untuk membangun kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Artinya kita terus berusaha bersama elemen-elemen bangsa yang lainnya, tentu bukan satu-satunya FKUB, untuk berusaha bagaimana umat beragama hidup rukun dan damai di tengah perbedaan-perbedaan. Selalu kita mengatakan perbedaan jangan menyebabkan kita bertikai dan berkelahi. Jangan karena perbedaan kemudian kita selalu berselisih. Kita hormati, kita hargai perbedaan itu, karena perbedaan itu bagian dari ketetapan Tuhan. Nah, ini yang terus kita kumandangkan, terus kita gelorakan di FKUB dan bersama elemen-elemen bangsa yang lain. Sehingga umat ini terbiasa dengan perbedaan.
kita ajari mereka terbiasa dengan perbedaan. Padahal politik identitas itu selalu mencari persamaan. Selalu mencari persamaan. Mencari Tetapi FKUB ini mengajarkan perbedaan. Mengajarkan menghargai dan menghormati perbedaan. Karena perbedaan itu bagian dari ketetapan Tuhan. Baik. Termasuk perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan etnis, dan lain sebagainya. Bukan kita yang menentukan. Tentu Tuhan yang menentukan perbedaan. Ini yang kita ajari supaya masyarakat itu dewasa dengan perbedaan. Saat ini di tahun politik 2024, adakah kemudian program spesifik yang kemudian dikeluarkan oleh FKUB begitu, Prof, untuk mengawal semua tahapan pilkada nanti menjelang 27 November? Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Bawaslu untuk pencegahan politik identitas. Oke. Kita minta, dan itu sudah disosialisasikan? Kita sudah sosialisasikan. Bentuknya seperti apa itu, Prof? Dalam arti kerjasama dengan mereka, MOU kita bikin, kita sosialisasi di tengah masyarakat, bahwasanya pemilu itu adalah bagian dari kita semua. Bahwa pilkada itu adalah bagian dari kita semua, yang kita semua harus ikut terlibat mensukseskan pilkada itu. Karena memilih pemimpin itu adalah bagian dari ajaran agama. Hampir semua ajaran agama mengajarkan kepada kita bahwa perlu ada pemimpin. Sehingga keterlibatan FKUB di dalam rangka sosialisasi itu agar pemilu kemarin, kemudian nanti pilkada yang akan datang ini bisa sukses. Siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Baik. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini, tepatnya tanggal 6 November 2024 di salah satu hotel nanti kita akan membuat sebuah kegiatan yang kita beri nama silaturahim Pilkada Rukun tahun 2024. Silaturahim Pilkada Rukun tahun 2024. Apa yang akan menjadi esensi acaranya nanti? Yang menjadi esensi acaranya itu adalah mengajak semua elemen bangsa. Termasuk paslon mungkin akan hadir. Termasuk paslon, tetapi paslon kita tidak hadirkan. Tetapi kita minta video dari paslon itu sendiri untuk ikut terlibat mensukseskan pilkada rukun dan pilkada damai. Pilkada rukun dan pilkada damai. Iya. Karena kita berpendapat tidak ada kedamaian tanpa kerukunan dan tidak ada kerukunan tanpa toleransi. Tanpa toleransi. Jadi kalau urutannya toleransi akan melahirkan kerukunan, kerukunan akan melahirkan kedamaian. Oleh itu kita sebut pilkada rukun. Supaya nanti melahirkan kedamaian. Baik. Nah, di sana kita harapkan paslon bicara dalam artian video untuk meminta kepada semua pihak, mari kita sukseskan pilkada, mari kita terima apapun hasil dari pilkada itu, bahkan kita minta jauhkan politisasi agama. Politisasi agama harus dijauhkan. Baik. Dan nanti akan hadir FKUB dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu hadir, Forkompinda, pejabat gubernur juga akan hadir, TNI Polri, pengawas pemilu dan lain sebagainya. Media juga pasti akan hadir. Hadir semua. Dan ini akan kita sosialisasikan. Setelah deklarasi silaturahim itu, kita akan juga sosialisasikan di tengah masyarakat bahwa semua pihak berkeinginan terciptanya pilkada rukun. Yang rukun. Bahkan salah satu poin di dalamnya juga nanti menolak politik identitas. Baik, Prof, kenapa kemudian FKUB dipandang benar-benar harus hadir begitu secara utuh ketika pilkada diselenggarakan begitu? Bukan FKUB dipandang mesti hadir, tetapi FKUB merasa bagian dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab. Sebagai sebuah organisasi yang membina, membangun kerukunan dan kedamaian. Karena kita melihat pilkada itu biasanya melahirkan gesekan-gesekan. Pilkada itu biasa melahirkan perbedaan-perbedaan. Itu nanti akan kemudian kita bilang kepada masyarakat, kalau tadi kita sudah berkata, sedangkan beda agama, beda suku, kita bisa tolerir, kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Jangankan internal umat beragama, antar umat beragama pun itu berbeda. Kita bisa tolerir, kita bisa toleransi kepada mereka. Apatah lagi kalau cuma perbedaan pilihan. Bukankah pilihan itu hanya 5 tahunan?
Sementara agama ini sampai kehidupan kita di akhirat, justru kita bisa berbeda. Ya. Kita mau menghargai dan menghormati orang yang berbeda. Nah, ini yang kita. Baik. Dengan penghargaan, penghormatan itu kita berharap mereka menganggap, wah, pilkada itu biasa-biasa saja lah. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Sehingga saya pernah menulis quote, pilkada itu bukan segalanya. Pilkada bukan segalanya. Pilkada bukan mati hidup. Tetapi yang mati hidup dan dipertahankan mati-matian itu negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita hidup dan berkembang di sini. Baik. Prof melihat saat ini kita bicara konteks yang Sulawesi Tengah, ya, karena Prof pun juga sering terlibat begitu dalam acara setiap kegiatan provinsi begitu. Ada 3 pasangan calon, Prof, masing-masing punya karakter yang berbeda, dari suku yang berbeda, agamanya juga ada 1 pasangan calon atau calon wakil gubernur begitu yang berbeda. Bagaimana kemudian Prof melihat keanekaragaman dari ke-6 tokoh tersebut? Sebenarnya keanekaragaman itu bukan hanya pada pemilihan, bukan hanya pada paslon. Keanekaragaman ini sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Ya kan? Di Sulawesi Tengah memang banyak suku. Di Indonesia banyak agama. Nah, kebiasaan keragaman seperti ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi ketika di pilkada ada perbedaan, ada keragaman, saya kira masyarakat sudah terbiasa. Jangan sampai keragaman itu membawa kepada keretakan. Saya selalu berkata begini, bahwa keragaman itu kehendak Allah. Keragaman itu kehendak Tuhan. Ketetapan Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai keragaman, termasuk keragaman tadi paslon itu artinya Anda tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Tuhan menciptakan keragaman. Tuhan ingin berkata kepada umatnya, saya bisa loh menciptakan keragaman. Saya tidak hanya bisa menciptakan satu jenis, tetapi saya menciptakan keragaman. Baik. Sebagai bagian dari kekuasaan saya. Baik. Olehnya itu kalau di dalam pilkada ada paslon yang beragam, beragam etnis, beragam agama, beragam budaya, saya kira kita memilih bukan karena itu. Kita memilih paslon-paslon itu karena mereka semua bisa membawa sesuatu yang baik kepada kita di masa yang akan datang. Prof, kalau kita berbicara juga ya, ini kita ke kabupaten, tadi kita ke provinsi. Ada beberapa kabupaten secara spesifik yang kemudian mengusung pasangan calon harus berbeda agama begitu, karena kemajemukan yang hampir setara begitu. Apa yang kemudian Prof lihat? Seperti Poso, kemudian Sigi, dan Morowali Utara. Iya, saya kira itu biasa. Karena berdasarkan data statistik, bahwa kehidupan keagamaan di sana jumlah penduduknya sekian persentase, sekian persentase. Jadi saya kira wajar saja kalau dia mengambil kekuatan keagamaan. Tetapi yang kita larang sebenarnya dalam politik identitas ini, jangan agama yang dibawa dalam kampanye. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada orang memilih pemimpinnya itu karena agama, boleh. Kita memilih pemimpin kan, saya suka karena dia kebetulan sama-sama dengan saya. Wajar. Tetapi jangan dikampanyekan. Kalau Anda tidak memilih saya, kapan lagi suku kita ini akan bisa jadi pemimpin? Kalau Anda tidak memilih agama seperti saya, itu yang saya sebut tadi, politik identitas itu selalu mencari kesamaan, mengumpulkan kesamaan-kesamaan. Nah, ini yang berbahaya. Gitu. Tapi kalau misalnya di Poso, orang Poso, saya memilih karena bupatinya orang seperti ini. Saya wajar. Namanya manusiawi. Baik, wajar. Kita hidup berkelompok itu wajar. Tetapi tidak boleh menyeragamkan semuanya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi saya mengatakan tolak politik identitas itu adalah kalau paslon atau tim sukses selalu berkampanye untuk kepentingan-kepentingan yang berlatar belakang agama. Dan Prof melihat selama ini atau sejauh ini paslon semuanya aman, berada di koridor yang aman. Kita bicara provinsi, kota, kabupaten. Saya kira sampai hari ini kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, bahwa paslon kita ini tidak menggunakan politik identitas di dalam kampanye. Kalaupun ada, biasanya
nanti di videonya yang muncul biasanya, atau di flyer tertentu itu kemudian muncul. Tetapi kita selalu berharap, FKUB berharap hindari politik identitas. Karena politik identitas, saya menyebutkan apapun bentuknya, ya, saya mengatakan politik identitas apapun bentuknya tidak dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan tidak mendidik masyarakat agar lebih dewasa dalam berpolitik. Jadi kita tidak mengajak masyarakat, kita justru mengkotak-kotak. Tapi kalau kita hindari politik identitas, kita sampaikan program visi misi, mau dibawa kemana Sulawesi Tengah, mau dibawa kemana kabupaten kota ini, itu artinya mendewasakan masyarakat kita berpolitik. Baik. Sehingga dari tahun ke tahun yang akan datang, masyarakat semakin dewasa berpolitik. Artinya apapun perbedaannya, mereka akan siap menerima siapapun pemimpinnya. Dan kita melihat iklim politik Sulawesi Tengah ini selalu memang terhindar dari persoalan agama, Prof, dari setiap pilkada. Begini, saya berusaha atau FKUB terus berusaha untuk menghindari politik. Saya misalnya kalau bertanya sama host kita, begini, kita mau naik pesawat, pesawatnya itu dibawa oleh pilot yang beragama tertentu, tetapi baru belajar. Jam terbangnya masih rendah, tetapi ada pilot. Dia tidak beragama. Baik. Tetapi diakui jam terbangnya. Kira-kira kita mau naik yang mana? Pilot yang mana yang kita mau naik misalnya? Kalau saya ditanya, saya akan memilih walaupun dia tidak beragama, tapi punya pengalaman jam terbang. Supaya apa? Kita mau sampai pada tujuan. Kan begitu. Bukan berarti agama itu tidak penting. Tetapi jangan agama menjadi hal yang fundamental yang kemudian menjadi perselisihan kita memilih seseorang atau paslon itu mengkampanyekan itu gitu. Jadi yang kita mau lihat kemampuan, keahlian, keterampilan pemimpin itu, atau dalam bahasa kita skillnya manage negeri ini bagaimana supaya lebih sejahtera. Bukan agamanya yang ditonjolkan oleh tapi skill. Tetapi skill. Visi misi dan program yang disampaikan. Baik, Prof, ada nggak kemudian ciri-ciri yang kita bisa lihat ini udah politik identitas nih. Secara orang awam apa yang kemudian harus kita pelajari begitu? Iya, jadi saya kalau lihat ciri-ciri politik identitas itu, yang pertama adalah selalu mencari kesamaan itu. Jadi kesamaan suku, kesamaan bahasa, kesamaan agama, ini yang kemudian dicari-cari. Iya kan? Lalu gender. Kita nanti kalau kota perempuan kita akan jadi seakan-akan hanya untuk kepentingan perempuan. Nah ini kan juga berbahaya menurut saya. Padahal menurut saya kalau ada pemimpin laki-laki bisa juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Betul. Atau perempuan yang kita pilih bisa juga memperjuangkan hak-hak laki-laki kan gitu. Jadi tidak perlu politik identitas. Jadi cirinya tadi termasuk gender. Nah itu kesamaan-kesamaan itu dikumpul. Nah saya kira kita berharap juga kepada paslon untuk menghindari. Selalu mengedepankan persamaan. Baik, persamaan, karena memang persamaan itu lahir dari perbedaan. Prof, agama kita sudah begitu komprehensif membahas. Saya tertarik membahas gender begitu, Prof. Gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur ada satu perempuan, kemudian juga wali kota juga ada, bupati juga ada, begitu banyak kabupaten yang melahirkan tokoh-tokoh perempuan yang akan menjadi calon mendatang begitu. Bagaimana kemudian Prof melihat? Saya kira kita patut bersyukur bahwa bisa lahir pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin dari kelompok jenis kelamin perempuan. Karena menurut hemat saya, karena perempuan juga diciptakan oleh Tuhan memiliki kedudukan dan derajat yang sama sebagai manusianya. Kalau kita merujuk misalnya kepada agama Islam, itu ada ayat di dalam Al-Quran, Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di dalam rangka lita'arafu, saling kenal, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira kalau ada kelompok atau pemimpin yang akan lahir dari jenis kelamin perempuan, saya kira kita hormati, kita
Kenapa? Karena mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan mereka hadir di bumi, mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender. Kesetaraan. Walaupun kodratinya bisa berbeda. Baik. Saya kira secara kodrati kita berbeda, tetapi secara umum Tuhan menciptakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Olehnya Tuhan mengatakan berkenalanlah. Kalau kita berkenalan itu kan setara itu. Betul. Ya kan? Berkenalan kemudian berjalan bersama. Bersahabat. Bersahabat. Bahkan di dalam Islam disebutkan kalau Anda berjalan dalam satu perjalanan melebihi dari 2 orang, maka angkatlah salah satunya menjadi pemimpin. Itu artinya laki-laki kah, perempuan sama saja. Yang penting ada yang memimpin kita di dalam. Baik, Prof. Ketika isu politik identitas ini kemudian sering dimainkan dalam ajang pilkada, apakah ini bisa mengurangi integritas pilkada itu sendiri begitu, terutama dari penyelenggara pemilu? Iya, saya selalu berkata begini. Saya di dalam quote saya berkata begini. Politik identitas yang berbasis agama adalah sebuah ancaman tadi bagi kerukunan, ancaman bagi kehidupan beragama yang selama ini kita sudah bangun secara bersama-sama. Nah, saya kira akan mengurangi hak-hak demokrasi itu, mengurangi integritas dari pemilu itu sendiri kalau kita mengedepankan politik identitas. Padahal yang kita mau bagaimana masyarakat kita memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang berjiwa nasionalisme, yang tidak melakukan perbedaan kehidupan keagamaan, bahwa semua yang dipimpinnya adalah sama, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun sukunya, dia adalah rakyat. Dan ini yang kita butuhkan. Bahwa ketika kita jadi pemimpin, hari ini kita paslon, pasangan calon, besok kita sudah akan menjadi pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin nanti, semua rakyat adalah rakyat kita, baik yang memilih kita maupun yang tidak memilih kita. Nah, ini yang saya selalu sebutkan di dalam berbagai pertemuan. Jadilah pemimpin yang santun, jadilah pemimpin yang ramah, beradab, jadilah pemimpin yang menjadi mengayomi dan mengasihi semua golongan. Mengasihi semua golongan. Mengasihi semua golongan. Tidak spesifikasi golongan tertentu. Semua golongan. Semua golongan. Oleh itu ketika kita berkampanye, kampanyelah dengan cara yang santun, kampanyelah dengan cara yang ramah, supaya masyarakat terdidik betul berdemokrasi. Ketika kita kampanye, jangan menyinggung agama, jangan menyinggung suku, jangan mengolok-olok kelompok yang lain, jangan menjelekan. Karena pemimpin itu adalah teladan. Sehingga saya pernah berkata di dalam quote saya, pendidikan yang bagus itu bukan kata-kata, tetapi keteladanan. Nah, kalau pemimpin kita, calon pemimpin kita, luar biasa teladan, dia menyampaikan visi, misi, tidak pernah menjelekan orang lain, tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalaupun pasangan lain salah atau mungkin keliru, biarlah masyarakat yang menilai, jangan sesama paslon saling menilai. Ini jangan sesama paslon yang menilai. Jangan sama paslon yang menjudge begitu ya, Prof. Sehingga kita betul-betul mengajarkan demokratisasi kepada masyarakat kita. Kalau begini paslon-paslon kita ke depan, saya optimis 10-20 tahun yang akan datang, kehidupan demokrasi kita akan semakin baik. Dan kita menuju Indonesia Emas tentunya. Indonesia Emas tahun 2020. Prof, agama kita bahas sudah, kemudian gender juga. Nah, usia ini juga, Prof. Kita melihat banyaknya kolaborasi pasangan calon sekarang, provinsi, kabupaten, kota ini pun juga berkolaborasi usia senior dan usia junior. Prof melihatnya seperti apa daya tarik ini? Sebenarnya kalau penilaian soal usia senior maupun junior, saya kira masing-masing punya plus minus lah. Tentu yang junior juga pasti ada minusnya, yang senior juga pasti ada minusnya, dan juga ada plusnya. Artinya kita serahkan saja kepada masyarakat untuk menilai. Untuk menilainya. Tentu kita tidak bisa menjudge mereka bahwa ini yang baik, yang senior,
yang tidak baik itu yang junior atau sebaliknya. Saya kira usia kita tidak usah persoalkan selama undang-undang, selama peraturan membolehkan yang bersangkutan untuk menjadi pasangan calon, tentu kita hormati dan hargai. Baik. Terserah individu menilainya seperti senior, apa, ya. menilai senior, atau apalah istilah-istilah yang tepat. Karena kalau kita sudah mengklasifikasi ini junior, ini senior, itu artinya juga ada politik identitasnya juga di situ. Ya kan begitu. Kita serahkan selama peraturan dan perundang-undangan membolehkan seorang pasangan calon dan sah dia menjadi calon, dia sah akan menjadi pemimpinnya akan datang. Baik. Kalau kita berbicara incumbent sekarang, Prof, petahana, ini apakah bisa dikategorikan politik identitas juga? Karena banyaknya incumbent yang hadir kembali begitu, Prof. Saya kira tidak. Ini di luar koridor. Itu memang dia pernah terpilih dan mau maju lagi. Kembali, kemudian kita sebut dia incumbent. Tapi framingnya bagaimana kemudian Prof melihat? Maksudnya? Framing pandangan ya, karena ini mungkin ada kekuatan sendiri atau seperti apa begitu Prof melihat? Saya kira di mana-mana berdasarkan para pakar bicara bahwa setiap incumbent itu memiliki hal-hal yang positif, juga sekaligus memiliki hal yang negatif. Ya. Artinya dia sudah berjuang. Tentu ada yang sudah dia perjuangkan, tentu ada juga yang belum sempat diperjuangkan. Baik. Itu pasti ada plus minusnya seperti itu. Tetapi selalu saya berkata, karena kita berharap masyarakat bisa rukun dan masyarakat bisa damai dalam pilkada ini, hal-hal seperti itu tidak usah ditonjol. Ya. Artinya selama kita percaya dia, apakah karena seniornya saya memilih atau karena juniornya saya memilih, tapi kalau dia memiliki kemampuan, skill yang Prof sampaikan tadi, skill, keterampilan, memanage, bagaimana mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya kira silakan kita pilih dia. Tidak usah karena senior. Ada kepentingan tertentu. Tidak usah. Saya mendapatkan dua kesimpulan Prof ya. Kita belum ada di ending dialog kita, tapi di pertengahan ini Prof saya mendapatkan dua kesimpulan bahwa merangkul semua golongan dan memiliki skill Prof. Artinya pemimpin-pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang punya kecakapan, keahlian, dan bisa merangkul semua golongan. Saya kira kita butuh pemimpin seperti itu. Kita butuh pemimpin yang cakap, pemimpin yang terampil, memiliki cara pandang yang luas, jauh ke depan, visioner, membangun Sulawesi Tengah. Karena pemimpin itu kan sebenarnya lebih banyak kebijakan. Dia bukan teknis. Kalau terjadi persoalan harus dilakukan seperti ini. Itu kan kebijakan-kebijakannya. Tentu kepala-kepala dinasnya yang akan melaksanakan secara teknis. Eksekutornya ada. Oleh itu pemimpin ke depan itu kita berharap betul memiliki cara pandang yang luas, kemudian menghargai semua golongan, menghormati semua etnis dan lain sebagainya, sehingga nasionalismenya. Kita berharap nasionalisme bangsa kita ini semakin baik masa-masa yang akan datang. Ini menjadi contoh yang menarik sekarang, Prof. Agak sedikit keluar ini, tapi ini bisa menjadi contoh kita semua. Kabinet Merah Putih sekarang. Ini semua agama ada, politisi senior, junior juga ada, ya kan? Ini kolaborasinya begitu menarik sekali. Kita melihat Prabowo Gibran melahirkan Kabinet Merah Putih, begitu, Prof. Menjadi contoh miniatur yang baik. Memang ketika kita memilih orang pemimpin kan, yang membantu kita di dalam kepemimpinan kita, jangan melihat karena agama, jangan melihat karena suku, tetapi dia memiliki keterampilan, dia memiliki skill, dia memiliki pengetahuan untuk melakukan perubahan tadi itu. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau di dalam Islam, yang saya pelajari misalnya, dinasti-dinasti khilafah dulu, Abbasiyah itu menteri-menterinya itu banyak yang Kristen juga. Jadi sebenarnya sudah ada kolaborasi dari dulu yang menarik, yang baik, yang rukun. Bahkan pernah Menteri Keuangan di dalam salah satu dinasti Abbasiyah itu orang Kristen yang baik. Kenapa? Karena dianggap dia memiliki keterampilan, dia memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya ini yang kita harapkan. Saya selaku Ketua FKUB itu menginginkan itu selalu, bahwa mengangkat seseorang sebagai pemimpin atau sebagai pembantu pemimpin bukan karena latar belakang agama.
tetapi memiliki. Tapi kalau dia sudah punya latar agama bagus, bukan agama tertentu maksud saya, dia memiliki latar belakang agama yang bagus, tapi dia juga memiliki keterampilan, kecakapan, dia bahkan toleransinya juga tinggi begitu, Prof ya. Saya kira ini yang kita harapkan ke depan, sehingga dia betul-betul disenangi oleh masyarakat. Baik. Tapi kalau dia sudah subjektif, menunjukkan identitas, ada kepentingan golongan begitu. Kepentingan golongan, kira. Baik. Prof, sinergitas yang dibangun oleh FKUB, ini dengan siapa saja, Prof, untuk kemudian mengajarkan kepada pemilih untuk tidak adanya framing politik identitas begitu? Iya, selama ini kan kita turun ke daerah-daerah, ke kabupaten kota, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama. Kita juga menyampaikan hal-hal seperti ini. Kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah di tingkat SMA di kabupaten kota. Juga kita mengajari tentang hal seperti ini. Bahwa bagaimana menghormati, bagaimana menghargai orang yang berbeda. Siapapun dia, semua adalah ciptaan Tuhan. Baik. Sehingga kita punya quotes itu begini. Kalau Anda tidak bisa menghormati orang karena beda agama, hormatilah orang tersebut karena kemanusiaan, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Atau karena kemanusiaan. Karena kemanusiaan, humanity. Karena dia manusia juga, sama dengan kita. Baik. Nah, ini terus kita tunjukkan hal seperti itu. Ya kan begitu. Baik. Begitu juga nanti ketika mereka memilih pemimpin, memilih teman dan lain sebagainya, bukan karena golongan, bukan karena agama, tetapi dia adalah manusia sesama. Baik. Prof, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat di Pilkada 2024 seperti apa? Kemudian dengan tetap menjaga netralitas. Ya, saya selalu berkata agama jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Jangan membawa agama dalam kancah politik. Karena kalau agama sudah ikut terseret ke dalam dunia politik, kepada kancah politik, atau yang kita sebut dengan politisasi agama, maka agama kehilangan kesakralannya. Agama ini suci, agama ini bersumber dari Tuhan. Yang harus kita pertahankan kesuciannya itu jangan sampai dimasukkan di dalam ranah politik. Karena kalau politik itu bicara kepentingan. Kalau dia lagi penting sama kita, dia dekati. Kalau dia sudah lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Tapi agama tidak bisa seperti itu. Agama tetap dengan koridornya sendiri. Bersumber dari Tuhan yang kita harus pertahankan dengan baik. Oleh itu, saya kira kita berharap betul tokoh-tokoh agama kita, agama apapun, jangan membawa agama untuk kepentingan politik. Dan kita minta kepada paslon jangan membawa tokoh agama juga atau agama ini untuk kepentingan politik. Biarlah tokoh agama mengajak umatnya pada kebaikan dan kebenaran. Nanti para politisi mengajak kepada kita semua bagaimana hidup damai dan rukun, hidup sejahtera, sehingga ke depan kita akan semakin hidup bisa berdampingan dengan orang yang berbeda dengan saya selalu berharap begitulah. Ini sekalian menjadi closing statement, Prof. Pernyataan penutup. Kita tetap menjaga toleransi kita, menjaga kedamaian kita, kerukunan kita untuk pilkada, karena kita sudah tinggal menghitung hari lagi, nih, Prof. Untuk kita akan melakukan voting day nanti di bilik suara masing-masing. Jadi saya kira harapan kita semua ke depan nanti bahwa agama itu jangan dijadikan sebagai alat politik. Agama itu sakral, agama itu suci, harus kita pertahankan kesucian agama itu sendiri. Bahwa tokoh agama ikut terlibat dalam kegiatan politik, itu adalah individu-individu. Karena kita semua punya hak. Hak demokrasi ada. Saya nanti pada pemilihan gubernur, pada pemilihan wali kota, saya akan mencoblos. Karena itu hak saya. Saya nggak bisa nanya nih, Prof. Saya nggak bisa nanya nih. Mesti ini rahasia. Saya akan memilih nomor berapa, tapi saya harus menganjurkan kepada umat saya. Saya selaku ketua FKUB, saya akan minta kepada semua orang yang memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dengan baik dan benar, sesuai dengan hati nuranimu. Ya kan? Karena memilih pemimpin itu adalah bagian dari ajaran agama. Karena agama selalu menghendaki harus ada pemimpin. Pemimpin bagaimanapun dibutuhkan oleh rakyat. Dalam sesaat tidak ada pemimpin,
maka akan terjadi kekacauan. Akan ada chaos. Ya. Ada chaos di tengah. Baik. Biasanya saya mengumpamakan begini, seperti lampu merah. Ya. Kalau begitu lampu merah mati, tidak berfungsi, Anda lihat betapa terjadinya kekacauan lalu lintas pada saat itu. Begitulah perumpamaan kalau kita tidak punya. Pemimpin adalah wakil Tuhan juga, Prof. Ya. Pemimpin dalam agama ada yang mengatakan wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Dan kita harus menghormati. Kita harus menghormati mereka. Apapun keputusan pemimpin, selama tidak bertentangan dengan kehidupan agama, tidak bertentangan dengan kehidupan sosial, tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kita harus taat dan kita harus terima. Baik. Terima kasih, Prof, atas penguatan dan penegasannya untuk kami atau untuk semua begitu, sahabat Humas Polda Sulteng, agar tidak terjebak begitu atau terjerat dalam politisasi atau politik identitas, karena mari bersama kita harus menolak politik identitas untuk Pilkada Damai 2024. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Kiai Zainal Abidin MAG atas semua testimoninya pada hari ini, semua quotes-nya pada hari ini, dan semua motivasinya pada hari ini untuk kita kemudian menjelang Pilkada Damai pada 27 November 2024 mendatang. Sekali lagi terima kasih Prof, saya salam dulu. Baik. Dan sahabat Humas Polda Sulteng, yang menjadi akhir dari perbincangan saya bersama Profesor Dr. Kiai Zainal Abidin MAG. Kita berbicara tentang tolak politik identitas untuk Pilkada Damai 2024. Mari kita bersama mensukseskan Pilkada ataupun juga voting day yang sebentar lagi akan kita lakukan pada 27 November 2024. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam presisi.